Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Skandal korupsi kini mengguncang Singapura. Ini memaksa Menteri Transportasi S. Irawan mundur dari pemerintah Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Surat pengunduran diri sebenarnya sudah diberikan sejak tanggal 16 Januari tahun 2024. Namun kantor PM mengumumkan resmi Kamis kemarin. Iswaran mengajukan pengunduran dirinya pada tanggal 16 Januari setelah mendapat pemberitahuan resmi mengenai tuduhan terhadapnya. Skandal tersebut menjadi tamparan keras bagi Singapura yang selama ini identik dengan negara bersih dari praktik korupsi. Lalu bagaimana kronologinya? Ini sebenarnya terjadi di Juli tahun 2023. Kala itu, Biro Investigasi Praktik Korupsi Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB, mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada konglomerat Ong Beng Seng yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi. Ong ditengarai terlibat dalam skandal korupsi penyelenggaraan F1. Nama Menteri Transportasi S. Iswaran lalu terseret. Ong merupakan Managing Director, pemilik, dan operator hotel-hotel Properties Limited, yang menjadi pemegang nama brand hotel mewah Singapura seperti Four Seasons, Intercontinental Hotels, hingga Marriott International. Ia disebut memiliki kekayaan mencapai $1 miliar, sekitar 15,6 triliun rupiah. Di F1, Ong bertanggung jawab pada 40% penyelenggaraannya sementara 60% lain dibiayai Badan Pariwisata Singapura. Disinilah skandal terjadi, di mana Ong disebut memberi gratifikasi ke Iswaran, insentif agar memuluskan jalan bisnisnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kontrak antara GP Singapura dan Singapore Tourism Board. Iswaran juga diduga memperoleh barang-barang berharga dengan nilai total sekitar $218.058 Singapura, sekitar 218 miliar rupiah, dari Ong tahun November tahun 2015 dan Desember tahun 2021. Perlu diketahui, biaya penyelenggaraan F1 Singapura ditaksir menembus $135 juta. Ajang balap F1 diperkirakan menghasilkan keuntungan hingga $1,13 miliar sejak awal diselenggarakan di Singapura pada 2008. Ong dan Iswaran sebenarnya sempat ditahan saat CPIB memberi pengumuman kasus. Namun keduanya bebas setelah ada jaminan. Karena CPIB perlu mewawancarai Iswaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, masih di bulan Juli, Lee Hsien Loong pun meminta Iswaran untuk mengambil cuti hingga masa penyelidikan aparat selesai. Iswaran sendiri bergabung dengan Kabinet Lee sebagai Menteri Muda pada 2006 silam setelah berkarir 26 tahun sebagai anggota parlemen. Persidangan kemarin menjadi penentu nasib Iswaran. Di Muat Straits Times, jaksa menjatuhkan Iswaran dengan 27 dakwaan, yakni 2 dakwaan korupsi, 24 dakwaan soal suap dan kolusi, serta 1 dakwaan soal mengintervensi proses hukum. Saya menolak tuduhan dalam dakwaan tersebut dan sekarang akan fokus membersihkan nama saya, tulis Iswaran dalam surat pengunduran dirinya kepada Lee Hsien Loong. Bukan hanya di kabinet, ia juga mundur dari parlemen dan partainya, Partai Aksi Rakyat. Iswaran juga berjanji akan mengembalikan uang yang diterima sebagai bagian dari gaji dan tunjangannya sejak penangkapannya. Meski demikian sebenarnya di 2023 ada sejumlah skandal muncul dalam kabinet Lee Hsien Loong. Selain penangkapan Iswaran tahun lalu, ada 2 anggota parlemen PAP yang mengundurkan diri karena selingkuh. Sebelumnya, 2 anggota kabinet kelas berat diselidiki karena diduga mendapatkan bantuan dalam penyewaan bungalow era kolonial yang luas. Namun kemudian dibebaskan dari segala kesalahan. Ini kemudian membuat Lee Hsien Loong menghadapi kritik atas dugaan kurangnya transparansi dalam cara pemerintah menangani skandal tersebut. Termasuk pertanyaan mengenai apakah standar yang ditetapkan oleh para pemimpin pendiri partai telah terkikis. Kasus korupsi Iswaran adalah yang paling signifikan secara politis dalam sejarah Singapura. Tetapi saya pikir pengamat yang berpikiran adil akan melihat rekam jejak Singapura, akan melihat bagaimana kasus ini ditangani selama ini, dan tidak akan menganggap bahwa sikap keras anti korupsi ini hanya sekedar omongan belaka. Masih ada pertanyaan mengapa hal tersebut tidak ditemukan lebih awal, dan apakah tingkat transparansi dan pelaporan publik oleh pejabat senior di sistem Singapura sudah memadai. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah gaji yang tinggi cukup untuk mencegah korupsi, di mana masyarakat selalu menginginkan lebih.
Gaji bulanan menteri di Singapura dimulai dari 46.750 dolar Singapura atau setara 535 juta rupiah. Angka ini menghasilkan gaji tahunan senilai 935.000 dolar, di mana 607.750 dolar adalah tetap dan sisanya adalah variabel tambahan seperti bonus. Pada 2012, ketika gaji menteri terakhir kali disesuaikan, gaji bulanan pada tingkat tolok ukur adalah 55.000 dolar yang berarti gaji tahunan sebesar 1.100.000 dolar. Dari jumlah itu, gaji tetap adalah 715.000 dolar dan sisanya variabel. Tolok ukur untuk menteri tingkat pemula didasarkan pada pendapatan rata-rata dari 1.000 warga negara Singapura berpenghasilan tertinggi dengan diskon 40% untuk mencerminkan etos layanan politik. 27 tuduhan korupsi jerat Menteri Transportasi Singapura, salah satu negara paling tidak korup di dunia. Menteri Transportasi Singapura telah didakwa melakukan 27 pelanggaran hukum dalam penyelidikan kasus korupsi. Menteri Transportasi S. Iswaran ditangkap pada Juli tahun 2023 dan dibebaskan dengan jaminan setelah terjerat dalam penyelidikan kasus korupsi yang jarang terjadi di negara kota tersebut. Iswaran mengatakan dirinya akan mengajukan pembelaan tidak bersalah atas segala dakwaan yang diajukan Biro Investigasi Praktik Korupsi. Penyelidikan tersebut menarik perhatian di Singapura, yang merupakan pusat keuangan global yang terkenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia. Para menteri di kabinet diberi gaji yang sebanding dengan mereka yang berpenghasilan tinggi di sektor swasta demi mencegah praktik korupsi. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.